Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dalalah mafhum dari kelompok 7, yaitu ada anggotanya, yaitu ada Sahrotul, ada saya sendiri, Faza Lubis, ada Mas Miftah, dan ada Lubabul. Nah, next ke slide berikutnya, yaitu pengertian dalalah atau mafhum. Mafhum. Nah, di Dalalah al-mafhum adalah makna hukum yang ditunjukkan oleh fatal yang tidak ada dalam objek pembicaraan yang jelas. Al-mafhum merupakan makna implisit atau konseptual yang dikandung oleh suatu ungkapan nas. Mafhum adalah sesuatu yang dimengerti dan dipahami. Mafhum menurut istilah usul fikih adalah penunjuk lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebut atau tidak berlaku hukum yang disebutkan, atau penunjukan lafal atas tetapnya hukum yang tidak disebutkan, kebalikan dari disebut, karena tidak adanya suatu persyaratan pada hukum. Secara lebih sederhana, mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz, bukan menurut yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu pembagian dalalah mafhum. Ulama usul fiqh membagi dalalah mafhum ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ada mafhum al-muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah ini terbagi lagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada mafhum al-aulawi dan mafhum al-musawi. Mafhum al-aulawi ini merupakan mafhum yang lebih utama, sedangkan mafhum al-musawi ini merupakan dalalah mafhum yang sama. Yang pertama ada dalalah mafhum al-aulawi. Dalalah mafhum al-aulawi ini merupakan suatu dalalah yang lebih utama, di mana dapat dicontohkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 23, yang artinya, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan seharusnya katakanlah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik. Maka berdasarkan ayat tersebut, secara mafhum dapat dikatakan bahwa tidak boleh untuk mengatakan kata kepada kedua orang tua, dan seharusnya mengatakan atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Mafhum al-musawi, contohnya yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mantuknya menunjukkan haram memakan harta anak yatim di luar ketentuan hukumnya, dan dari segi mafhumnya dilarang pula merusak, membakar, atau memusnahkan harta anak yatim. Kemudian mafhum mukhalafah, yaitu pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan. Ulama usul fikih membagi mafhum mukhalafah jadi 4, yaitu ada mafhum asifah, mafhum al-ghoyah, mafhum asyarat, dan mafhum al-i'tad. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang mafhum asifah, di mana mafhum asifah itu sendiri adalah pengertian hukum yang sifatnya zat atau sesuatu, maka itu menunjukkan penafsiran hukum dari zakat itu seperti sifat itu tidak ada. Nah, di mana mafhum asifah itu sendiri terdapat seperti contoh dalam surat An-Nisa ayat 25, yang artinya, barang siapa di antara kamu tidak cukup berbelanja untuk menikahi wanita merdeka atau suci lagi beriman, maka dia boleh menikahi wanita yang beriman dari hamba-hamba saya yang kami miliki. Surat An-Nisa ayat 25. Mafhum gayah itu adalah penetapan hukum yang berbeda di luar tujuan nas atau gayah. Bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan gayah, dan hukum yang terjadi sesudah gaya itu berbeda dengan hukum yang terjadi sebelum gaya itu sendiri. Mafhum syara adalah menetapkan suatu hukum apabila suatu hukum syara tersebut sudah tidak ada atau hilang, maka hukum syara itu berlaku sesuai dengan firman Allah
yang terdapat dalam surat At-Talaq ayat 65 yang artinya, tampakkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyampaikan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mereka, untukmu mereka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka kesempurnaan lain boleh menyusukan anak-anak itu untuknya. Oke, next ke slide selanjutnya, yaitu secara mutlak ayat ini mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya dengan syarat wanita tersebut sedang hamil dan kewajiban memberi upah menyusui kepada mantan istrinya. Bila ia menyusui dengan demikian, apabila dipahami berdasarkan mafhum syarat, maka yang satu yaitu istri yang telah dicerai dan ia tidak sedang hamil, maka tidak wajib diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Yang kedua, istri yang telah dicerai dan tidak menyusui anak-anak suami, maka tidak wajib diberikan upah. Oke, next ke slide selanjutnya, yaitu mafhumal adat, yaitu ada di contoh di surah An-Nur, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua 100 kali derak, maka janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan di hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Berdasarkan mafhum al-adat yang terdapat pada ayat di atas, maka tidak sah dedaran yang kurang atau lebih dari 100 kali. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.